Halo sahabat perfect, selamat pagi. Selamat pagi, sahabat perfect. Halo, apa kabar? Ya, sebelum mulai kita mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat sahabat semua, supaya kita berdoa bersama semuanya diberi kesehatan, kelancaran, menjadi berkah ibadahnya tahun ini, dan terutama kita juga hari ini mengucapkan spesial ya, Jovita, untuk Dr. Indra. Happy birthday! Waduh. Terima kasih. Sehat buat dokter, lancar buat semuanya dok. Amin, terima kasih. Indonesia dan banyak negara lainnya ya dok. Happy birthday. Terima kasih Mbak Irin, Mbak Jovita semuanya. Ya, nah pagi hari ini kita punya sesuatu yang berbeda. Karena talk show hari ini kita akan membahas apa? Nah ini nih, ini yang suka bingung-bingung ini sebenarnya benar atau enggak nih, itu fakta atau mitos. Nah hari ini kita mau bahas nih ya tentang kupas, tuntas, fakta, mitos, dan hoax seputar COVID-19. Nah ya jadi sekarang kalau ada banyak pertanyaan, kalau minum jahe bisa nggak nih untuk menangani jadi obat herbal COVID-19? Nah boleh tanya ke dokter. Jadi semua apapun yang menjadi kebingungan kita hari ini, kita boleh tanyakan langsung sama dokter Indra. Nah, apalagi kalau yang baru dapat kabar terbaru nih dok, pagi-pagi udah banyak yang nanya, katanya di Amerika sekarang harus minum desinfektan dok. Suntik malah, disuntik disinfektan ya, itu Trump yang ngomong ya, luar biasa. Apakah minum pengurangan alkohol atau apa? Bener, virusnya mati, tapi yang minumnya juga mati. Mati semuanya. Ya, nah hari ini kita akan bahas dan untuk semua sahabat yang bergabung pagi hari ini, jangan lupa kirimkan pertanyaan dengan cara mengetik di kolom Q&A, tuliskan nama, kota asal, dan pertanyaan. Nanti untuk pertanyaan yang terbaik, kita akan panggil namanya untuk bisa ikut live keluar bareng sama Dr. Indra dan kita semua di sini. Dan dok, hari ini ada giveaway dok, spesial nih dok. Nah, kita mau bagi-bagi ini nih. Perfect mau bagi hadiah untuk satu pertanyaan terbaik. Waduh, hebat, mantap lah. Oke, jadi kita manggilnya sahabat perfect nih, yang Mbak Irin ya. Sahabat perfect, oke. Sahabat perfect, apa kabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda yang sudah mau ikutan di webinar ini. Semoga kita semua tetap sehat, itu mungkin harapan dari kita semua, bahkan kita bergabung di acara yang mudah-mudahan penuh dengan berkah ini, agar kita terhindar dan dijauhi dari penyakit ini bagi yang belum kena. Dan yang sudah kena, semoga sakitnya tidak harus berat, sehingga bisa sembuh dengan segera hanya dengan mengisolasi diri di rumah, tidak menularkan ke orang lain. Yang sakitnya berat, kita doakan juga supaya tidak sampai harus menderita menjadi statistik yang menambah jumlah kematian. Aduh, jangan sampai, sehingga kita semua bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala sebelum pandemi ini ada. Saya juga di kesempatan yang mulia ini ingin mengucapkan mohon maaf bagi yang kenal saya kalau saya sudah punya kesalahan masuk bulan Ramadan ini. Yang belum, semoga tidak membuat kesalahan pertama di acara ini. Dan juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan. Semoga semua amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan bicara terus ya, rolling. Kalau ada yang ingin bertanya, do raise your hands and type the question. Nanti Mbak Irin sebagai moderator ya, termasuk moderator di sini akan menyusun yang mana yang akan ditayangkan atau kita jawab terlebih dahulu. Ini saya sudah buka beberapa screen di laptop saya, biar kalau ada yang raising hand dan tulis pertanyaan sudah langsung kelihatan ya. Nah, saya tidak akan bicara banyak mengenai apa itu hoax ya, semuanya udah pada tahu lah ya. Setidaknya nih saya pengen data dari Menkominfo saja yang meresahkan ya. Pada awal April ini, setidaknya sudah lebih dari 400 mitos dan hoax yang beredar terkait dengan COVID-19. Segitunya tuh, sahabat perfect. Dan penambahannya semakin cepat. Menurut Menkominfo katanya 10 hari nambahnya 100 mitos atau 100 hoax.
Luar biasa ya, orang dengan penuh berbagai macam dari motifnya atau niat untuk menulisnya. Ini pertambahannya sekian itu. Jumlah situs yang menyebar hoax dan mitos itu ada 800.000 kata Menkominfo. Nah, dengan angka pemakai media sosial sampai 132,7 juta orang saat ini, masalah ini menjadi sangat krusial bagi kita supaya kita tidak termasuk orang yang langsung percaya saja terhadap suatu berita, tidak menyaring dulu, malah lebih parah lagi men-share berita tersebut, diviralkan, ketika berita itu kembali lagi ke Anda dari orang lain yang Anda tidak kenal, padahal awalnya itu dari Anda, ya dirubah-rubah tata letak dari tulisannya, membuat Anda menjadi semakin panik jadinya. Nah, jadi ada orang yang kalau saya lihat ya, sahabat perfect menulis hoax ini kebanyakan sih untuk kepentingan pribadi dan golongan. Ujung-ujungnya pengen jual sesuatu atau pengen menampilkan sesuatu yang sangat tidak bertanggung jawab ya. Nah, kita harap kementerian terkait di sini Menkominfo bisa menyaring dan menghapus situs-situs yang menyebar berita hoax tadi. Tapi, sahabat perfect, bahkan sebuah situs yang resmi sekalipun seperti situs berita, itu tidak luput dari kesalahan menulis berita yang tidak tepat atau kurang informasi. Dikatakannya sebagai misinformasi ya. Jadi awalnya benar, tapi ketika diuraikan di bawahnya secara medis jadi salah atau secara berita jadi kurang tepat. Nah, makanya kalau kita mendapat berita seputar penyakit yang sangat baru seperti ini, Anda harus pintar-pintar ya untuk menyaring berita tersebut. Nah, tapi yang jelas ya, kalau kita tambah panik, ini sering saya tetapkan, sering saya kasih tahu, sampaikan, tambah panik, hormon stres tinggi, kesehatan tubuh Anda bisa menurun, akibat daya tahan tubuh Anda juga turun. Jadi, jangan stres dulu kalau melihat atau mendengar, membaca, menonton berita di media cetak maupun televisi, media sosial juga. Sebelum Anda mengkonfirmasinya kan kepada orang yang lebih tahu supaya tidak membuat Anda menjadi stres dan malah membuat daya tahan tubuh Anda rendah. Sebelum kita masuk membahas mitos, apakah itu fakta dan juga hoax, ada 3 pakem tentang COVID-19 ini yang harus saya tegaskan, yang kita akan selalu kembali ke 3 ini ketika kita membahas hoax atau mitos. Yang pertama, COVID-19 disebarkan tetap, saya tegaskan, tetap melalui droplets atau melalui cairan yang keluar dari mulut atau hidung ketika seorang batuk, bersin, tertawa, bicara, yang virusnya menempel pada droplet tersebut. Virusnya tidak airborne, virusnya terbawa oleh droplets yang airborne. Jadi yang airborne atau yang diterbangkan udara adalah dropletsnya, bukan virusnya. Nah, ketika terhirup droplets tersebut yang mengandung virus atau droplets tersebut nempel di sebuah media dan terpegang sama Anda, kemudian Anda memegang hidung, mulut, ngucap, mata, disitulah Anda tertularnya. Itu satu. Yang kedua, mencuci tangan sebelum setiap saat menyentuh muka. 1. Mempraktekkan social distancing. 2. Dan 3, menjaga kesehatan adalah cara terbaik melindungi diri dari paparannya. Itu udah pasti. Jadi kalau kita ngomong mitos dan hoax, berjemur atau apa, nanti ya kembali lagi ke sini. Cuci tangan sebelum menyentuh muka, mempraktekkan social distancing, dan menjaga kesehatan. Ini aja yang Anda jaga. Yang lainnya itu bunga-bunganya, apakah itu fakta, mitos, atau hoax. Dan yang ketiga yang besarnya, COVID-19 ini masih sangat baru 5 bulan penyakitnya, sahabat perfect. Karenanya masih sangat sedikit pengetahuan dunia kedokteran terhadap penyakit ini. Apa yang tadinya direkomendasikan di bulan Februari, di bulan Maret dibilang jangan dipakai lagi, tiba-tiba ada penelitian baru di bulan April, sok dipakai lagi. Seperti itu. Begitulah gambaran dari betapa bingungnya kita masih terhadap penyakit yang baru ini. Nah itu ya 3 fakta yang keras itu. Solid proof. 1, menular melalui droplets. 2,
cara pencegahannya, yaitu 3 poin tadi, dan penyakit ini masih relatif baru. Begitu. Nah, Mbak Airin, kalau seandainya kita pancing nih Mbak, yang bertanya ya silakan. Sepertinya masih malu-malu ya. Iya. Nah, boleh nih Bapak Ibu yang mau bertanya, Saya tinggal blast juga ya. ada di bagian bawah itu di Q&A. Nah, Bapak Ibu boleh langsung tanyakan pertanyaannya ke dokter. Nah, tapi jangan lupa juga disertakan nama Bapak Ibu, kota asalnya, apakah dari Bandung, Cimahi, atau dari mana, dan juga langsung boleh ajukan pertanyaannya apa. Nah, nanti kita akan lihat, nanti akan langsung dijawab sama dokter. Iya. Ya. Nah, Dok, ini udah ada yang bertanya, Dok, sahabat perfect, tapi nanyanya di WhatsApp, nggak apa-apa ya, Dok? Nggak apa-apa. Kita gabung aja, termasuk juga di IG, kalau Yovita sama Mbak Airin bisa buka. Silakan Mbak Airin dibacakan, biar manasin suasana nih. Ada yang bertanya, karena lagi rame, ini ada video tentang pengobatan COVID-19 metode plasma darah. Apakah itu benar atau enggak katanya? Itu gini sahabat perfect, jadi setiap infeksi suatu saat nanti tubuh akan membuat kekebalan atau yang kita kenal yang sering Anda dengar malah ya namanya imunoglobulin. Nah, imunoglobulin ini terdapat di dalam plasma. Plasma itu adalah cairan bening dari darah kalau seandainya semua sel darah kita saring jadinya plasma. Atau kita sentrifuge, cairan darahnya mengendap yang sel-sel darahnya mengendap yang cairan di atasnya kita katakan sebagai plasma. Nah, imunoglobulin terdapat di plasma tersebut. Sehingga sekarang sedang diuji coba. Duluannya itu pertama di Cina, kemudian Kanada, yang saya dengar ya. Mungkin sekarang Jepang, Amerika juga sudah, apalagi beberapa negara Eropa. Jadi kalau ada orang yang sudah sembuh, artinya dia tadinya terpapar virus, kemudian dicek virusnya udah nggak ada, diyakini dari semua ya, dari swab, dari feses, dari urin, dan ditemukan virusnya. Kemudian pas diperiksa imunoglobulinnya, salah satunya metodenya dengan pemeriksaan rapid atau juga pemeriksaan darah, akan ditemukan imunoglobulinnya positif, terutama yang IgG, IgM-nya negatif. Artinya dia sudah tidak lagi masa infeksi, virusnya sudah negatif dari swab dan pemeriksaan lab lainnya, tapi imunoglobulinnya yang G-nya sudah ada, artinya dia sudah punya kekebalan. Nah, dia adalah kandidat untuk donor. Dia akan mendonorkan darahnya, seperti biasa kita donor darah, tapi nanti ini bukan dikasih semua darahnya. Darahnya kita sentrifuge dulu, kita olah di lab, kita cek supaya nggak punya penyakit yang lainnya. Kalau dia 100% proof, dia si plasmanya bisa disuntikkan atau bisa diinfuskan kepada orang yang sakit. Jadi orang yang sakit akan mendapatkan kekebalan pasif dari plasma yang mengandung imunoglobulin. Berhasil nggak? Nggak tahu. Kalau untuk beberapa penyakit yang lain seperti hepatitis B berhasil, malah sudah ada yang jual, HBIG namanya. Kita bisa beli di rumah sakit kalau kita kena hepatitis supaya cepat melawan virusnya, kita beli hepatitis B, imunoglobulin. Tapi untuk COVID-19, kembali ke pakem yang 3 tadi, yang nomor 3, penyakit ini masih relatif baru. Artinya, berhasil apa tidaknya masih tidak tahu. Ini pun masih dalam taraf uji klinis. Namanya uji klinis, mungkin ada yang berhasil, mungkin ada yang tidak berhasil. Kalau keberhasilannya rendah, kita nggak pakai cara. Kalau keberhasilannya tinggi, akan kita lanjutkan cara. Begitu jawabannya, Mbak Irin. Nah, ini udah ada yang nanya, Dok. Nah, ini Dok. Yang pertama itu dari Sutrisno Budidama. Dokter Indra, Sutrisno Budidama dari Bandung. Ada info terakhir saya dengar bahwa saat ini virus corona sudah airborne. Nah, apakah itu betul atau gimana nih, Dok? Bagaimana betul? Nah, masih dengan Pak Sutrisno, bagaimana forecast dokter virus corona di Indonesia akan mencapai puncak dan kapan selesai? Kalau yang nomor 1 udah saya bahas tadi ya, nggak usah diulang lagi, waktunya singkat. Yang nomor 2 silakan nanti dibaca, didengarkan rekamannya lagi di YouTube ya untuk jawaban nomor 1. Yang nomor 2 boleh saya jawab juga dengan singkat, hanya virus corona dan Tuhan yang tahu. Oh, ya. Bahkan ilmu tidak, jangankan saya, ilmu kedokteran dunia pun ya yang jumlah ilmuwannya tidak terhitung sama jari, ratusan, ribuan malah yang bergabung untuk tetap meneliti ini, masih bisa belum memprediksi kapan pandemi ini berakhir, apalagi untuk Indonesia. Kita belum bisa memprediksinya. Kita hanya bisa berharap dan berdoa supaya segera ya. Tapi mungkin jawaban yang paling benar ya tadi, hanya corona dan Tuhan yang tahu ya.
Betul dok. Nah ini dok, ada satu lagi dari saudara Indra Febriana. Saya Indra Febriana, apakah hoax atau fakta orang yang sudah terkena virus COVID-19 ini, dia tidak akan pernah terkena virus COVID-19 lagi karena mereka sudah mempunyai antibodi untuk melawan virus COVID-19? Jawabannya iya dan tidak. Iya bila dia terkena dengan varian dan filogeni yang sama. Tidak kalau seandainya COVID-19-nya bermutasi, kemudian varian tersebut dengan filogeni barunya tidak dikenali sama sistem pertahanan tubuh dia yang sudah terbentuk, maka dia akan sakit lagi. Karena sekarang secara garis besar ada 3 kelompok besar filogeni yang sudah ketahuan sekarang, yaitu A, B, dan C yang kita bahas di hari Rabu kemarin. Dari 3 kelompok besar ini ada 30 varian kecilnya. Nah, kita nggak tahu orang yang sudah sembuh kebal terhadap varian yang mana. Luar biasa ya. Iya, baru segitu dok. Oke. Ya, silahkan yang lain ya, Q&A-nya. Kita buka terus ini. Sudah ada 2 ini? Oh, udah ya? Nah, sudah tadi. Nah, ini sudah ada lagi yang masuk nih. Ada giveaway-nya nih. Wah, ini dari Mbak Rifa nih. Nah, selamat siang Dokter Indra dan Mbak Pagi kali. Oh iya benar nih, di sini selamat siang ya. Saya Rifa dari Bandung. Sejauh mana bahaya barang-barang di supermarket atau pasar membawa si virus? Tadi dijelaskan dokter hanya dibawa oleh droplet. Jika dropletnya melekat pada barang-barang di luar sayuran sana, bagaimana? Ya, jadi droplet tersebut bisa menempel di benda, betul sekali, sahabat Rifa. Jadi benda tersebut nanti menjadi sumber penularan atau kendaraan dari droplet yang merupakan media dari si virus. Jadi tetap yang menularinya virusnya, bukan bendanya. Artinya gini, kan tadi pakem yang nomor 2 apa? Jangan menyentuh muka sebelum cuci tangan ya. Jadi jangan khawatir Anda belanja di supermarket atau di pasar, selama tangan Anda jangan nyentuh muka dulu sebelum cuci tangan. Misal, Anda belanja sesuatu di supermarket. Kalau saran saya, ambil yang di bagian belakang, yang nggak kesentuh sama orang. Kalau udah cukup lama dia di bagian belakang itu, let's say misalnya lebih dari 4 hari, karena paling lama itu di kayu 4 hari ya. Lebih dari 4 hari dia di belakang, apalagi bahannya bukan kayu, hanya sekedar plastik, virusnya kan udah mati. Tidak ada yang megang lagi. Kalaupun ada droplet tadinya. Nah, Anda bisa ambil yang itu. Nah, setelah masuk, dipegang sama kasirnya. Oke, kasirnya kita nggak tahu tadi dia megang hidung apa mukanya apa enggak. Jadi ketika di-scan sama kasirnya, masuk ke dalam kantong Anda, pas sampai di rumah, Anda lap itu semuanya. Gitu. Kalau perlu yang bisa kena air dan sabun karena wadahnya keras, seperti Perfect misalnya, air Perfect. Anda beli, nah Anda cuci dengan sabun dan air mengalir, nah insya Allah kalau ada pun droplet di sana, virusnya udah mati. Gitu. Tapi tetap, kalau Anda di supermarket tiba-tiba megang muka, habis pegang-pegang benda tadi, ya disitulah Anda tertular. Tapi kan nggak mungkin ya, kita nggak belanja, apalagi ke pasar misalnya. Ada satu kasus di Jawa, ibu-ibu tertular dari tukang sayur, karena dia benar-benar isolasi diri di rumah 14 minggu, tapi dia keluar beli sayur ke tukang sayur yang jualan di depan rumah. Kena, pas dilihat ternyata tukang sayurnya yang positif ya dari sayur yang ya didagangnya. Gitu. Tapi saya bukan nakut-nakutin, artinya nggak usah terlalu parno juga. Selama Anda ingat jangan pegang muka dulu sebelum cuci tangan, aman. Kalaupun Anda tidak sempat cuci itu, tidak sempat lap barang-barang yang Anda beli dari supermarket, setelah 4 hari lebih, virusnya juga udah mati seandainya ada dropletnya. Intinya tetap satu, do not touch your face before washing your hands. Nah, itu dia. Oke, siap. Terima kasih dok. Banyak nih dok yang nanya dok. Oh ya, ini bener Anda nih, dia cerita nih. Baru saya ngomongnya dari sahabat Kevin Yonatan ya. Dok, pernah ada berita di Jawa Tengah kalau ibu rumah tangga yang hanya diam di rumah positif COVID karena beli tukang sayur. Iya, itu yang cerita saya sampaikan. Oke. Ya, terima kasih Pak Kevin. Ya. Nah, Oke. ada lagi. Mangga. Lebih enak kita Q&A ini, lebih ramai daripada saya monolog di sini. Karena materi sih bisa dibaca di website ya. Ini dok, ada dari Pak Sutrisno lagi, Pak Sutrisno Budi Dharma. Apakah berita Bill Gates yang akan menyumbang serum untuk menyembuhkan virus corona bahwa mengandung chip sesuai dengan dokter Fadila Supari? Itu pertanyaan di mana Mbak? Nggak ada di Q&A ya? Di Q&A Pak. Oke dok. Oh. Nah ini. Oke. Pak Sutrisno
Basutrisno Budi Dharma. Ada Dhamma. Ada 3 pertanyaan. Coba dibaca lagi. Nah, apakah berita Bill Gates yang akan menyumbang serum untuk menyembuhkan virus corona bahwa mengandung chip sesuai Dr. Fadila Supari? Nah, ada 3 nih, Dok. Dokter Indra, apa tips kalau kita dari luar sebelum masuk rumah agar aman? Ada yang bilang harus langsung ganti baju dan cuci tangan, serta semua bonbon atau belanja ditaruh di luar dulu. Oke, saya jawab yang pertama ya. Bill Gates menyumbang serum siapa ya? Saya baru dengar nih yang ini. Barusan saya coba searching di Google, nggak ketemu juga. Untuk menyembuhkan virus corona bahwa mengandung chip sesuai Dr. Fadila Supari. Nggak ngerti saya pertanyaannya Mbak ya, coba diperbaiki lagi pertanyaan. Tapi kalau Bill Gates menyumbang serum beritanya saya nggak dengar ya. Ini chipsnya apa maksudnya? Oke, kita anggap dari jawab dulu aja. Yang dari sahabat Sutrisno mungkin harus diulang pertanyaannya lebih jelas ya. Dokter mau tanya, kalau kita kena virus COVID tidak ada gejala-gejala seperti panas dan lain-lain, tapi kita positif, apakah efek samping pada badan kita setelah kita sembuh atau menjadi negatif? Kalau kita nggak ada keluhan atau OTG istilahnya, ya tidak akan sakit. Kalau Anda hanya ini saja, terpapar, tapi tidak ada gejala sama sekali, ya sampai nanti kekebalannya tumbuh, Anda tidak akan merasakan apa-apa. Begitu. Kemudian, apakah penyebaran virus COVID-19 bisa melalui sepatu yang kita pakai, Dok? Ini pertanyaannya gabung sama yang masuk rumah tadi ya, mungkin ya Mbak Irin ya? Ya, jadi gini, kalau Anda benar-benar ingin sekali steril dari semua droplets yang mungkin Anda dapatkan dari luar rumah Anda, betul. Berarti sepatu itu harus tinggal di luar, baju yang bagian paling luarnya dibuka di foyer misalnya, ada ruang transisi di rumah Anda, itu langsung masuk ke ember atau mesin cuci, langsung dicuci, gabung nanti malam gitu ya. Terus tangan dicuci, terus takut nempel di rambut, Anda langsung mandi, betul. Itu cara yang paling betul. Begitu juga dengan bonbon, apabila Anda takut, disemprot dulu sama disinfektan atau masukkan ke plastik, dijemur di luar, obat duit gitu ya. Tapi dijemurnya jangan di pinggir jalan, nanti duitnya hilang. Iya, jadi jemurnya di dalam rumah, tapi kena matahari gitu, betul. Tapi saya bilang tadi, Anda yakinkan saja jangan pegang muka sebelum cuci tangan. Itu yang lebih utama. Ya, kalau seandainya kita sangat-sangat paranoid, stres juga nanti jadinya. Kan dia juga punya waktu ya, si droplets ini akhirnya juga akan kering dan virusnya mati. Bukan berarti selama dia tidak kita kita tidak cuci dengan disinfektan terus di sana virusnya. Misal gini, ada kembalian, Anda nggak sempat nyuci nih, Anda masukkan ke dalam dompet, terus Anda kan di rumah aja gitu, 4 hari nggak keluar tuh duit dari dompet, udah mati juga virusnya di sana. Gitu. Karena paling lama itu di kayu sampai 4 hari, yang lain lebih rendah atau lebih cepat dari itu. Tapi sekali lagi, pakem nomor 3 tadi, penyakit ini penyakit yang sangat baru. Apa angka-angka dan hari yang saya sebutkan barusan, boleh jadi bulan depan ada penelitian terbaru bilang, oh tidak, di kayu ternyata 2 minggu, bisa jadi loh. Ya, tapi untuk saat ini, yang paling lama di kayu, karena punya seratnya, yaitu sekitar 4 hari. Itu pun kayu yang seratnya tidak tertutup ya. Kalau kayu yang dilaminasi misalnya, yang licin, itu sama seperti permukaan yang licin juga. Begitu. Apalagi pertanyaannya Mbak Irin? Ada lagi di chat ya? Iya. Itu atas nama Ovan Ningrum. Pagi dokter, saya Ovan dari Bandung. Apakah betul dengan minum teh panas dicampur perasan lemon dapat membunuh virus 19? Mungkin virus COVID-19 gitu. Iya, tidak ya. Tidak ada yang bisa membunuh virus ini kecuali daya tahan tubuh Anda atau imunoglobulin yang ada di serum darah Anda. Teh dengan perasan lemon, apalagi tehnya teh hijau ya, dengan flavonoid yang tinggi, ditambah dengan perasan lemon, vitamin C-nya yang tinggi, akan membantu daya tahan tubuh Anda. Membantu sistem imunitas Anda untuk melawan virus ini, membuat lebih cepat, kita harapkan, antibodinya supaya Anda kebal dan akhirnya sistem pertahanan tubuhnya membunuh virusnya. Jadi bukannya si teh dan perasan lemonnya yang membunuh virus. Begitu. Nah, ini masih dengan Ovan Ningrum juga, Dok. Apakah betul bahwa saat
ini WHO menyatakan bahwa sekarang virus COVID-19 bisa bertahan di udara, tidak lagi butuh medium cairan untuk bertahan. Oh, ini yang tadi mungkin ya, Dok? Iya, Anda salah baca, bukan begitu WHO bilangnya ya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ada berita dari WHO dalam bahasa Inggris, diterjemahkan sama orang sangat singkat ke bahasa Indonesia, diinterpretasikan sama orang ketiga ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian supaya lebih jelas ditambahin bumbu-bumbu. Yang nyampe ke Anda sudah versi ke-15-nya. Akhirnya seperti yang Anda dengar tadi. WHO tidak pernah bilang loh, Anda bisa buka di who.org ya. Tidak pernah WHO bilang virusnya sekarang bertahan di udara, tidak. Virusnya tetap bertahan di droplets-nya yang melayang-layang di udara, tapi itu pun jarak 6 kaki atau 1,8 meter, paling gampangnya 2 meter lah kalau di Indonesia. Jadi lebih dari 2 meter dropletnya juga ada jatuh ke lantai atau ke media, udah nggak terbang lagi di udara. Iya. Iya. Ini lanjut pertanyaan dulu ya, Dok ya? Lanjut. Oke, biar panas nih. Nanti 10:30, 1 menit lagi kita masuk ke materi berita yang selanjutnya. Dr. Indra, Presiden Donald Trump menyatakan untuk menyuntik desinfektan ke tubuh manusia. Mungkin itu, Dok, pertanyaannya. Ya, virusnya mati nggak kalau kita disuntikin desinfektan? Mati virusnya, jamin. Tapi hostnya mati juga. Atau kalaupun hostnya nggak mati ya, dia akan disuntikkan zat karsinogenik ya. Klorin itu zat karsinogenik, jangankan disuntikkan. Kehirup aja sama Anda, ada yang nyemprot-nyemprot tuh pakai bilik disinfektan. Kehirup masuk ke paru-paru, Anda kena kanker. Kalau nggak mati kena COVID-19-nya, mati kena kanker paru 3-4 tahun kemudian. Apalagi disuntikin ya. Nah, ini juga udah ditentang bahkan sama dokter penanggung jawab pandemi COVID-19 di Amerikanya, ya, Dr. Anthony Fauci namanya. Dia sendiri sudah langsung menentang pernyataan Trump ini. Dan media sudah bilang pernyataan Trump ini sebagai wujud dari kekhawatiran dan kepanikannya dia juga. Karena Amerika sekarang paling banyak kasusnya di sana. Nah, kita lihatlah berita nanti malam, karena ini benar-benar berita kemarin ya. Nah, kita lihat berita nanti malam, biasanya dalam 24 jam Trump mengklarifikasi, kita dengar klarifikasinya. Oke. Berikutnya Pak Kevin ya. Nah, ini, Dok, ada dari Kevin Yonatan. Dok, di berita juga ada yang binatang terpapar virus COVID-19 ini. Terpapar virus COVID-19 ini seperti kucing, harimau kalau tidak salah. Selama ini kita hanya terfokus sama orang yang positif. Apakah kalau orang yang positif itu memelihara hewan peliharaan, hewan tersebut bisa tertular? Apakah ada ciri-ciri dari hewan kalau terkena? Ya, semua sampai saat ini, semua kasus yang kena COVID-19 di luar Homo sapien atau di luar manusia, gejalanya ringan atau malah tidak bergejala sama sekali. Dulu virus ini ada di kelelawar, kelelawarnya nggak sakit loh. Terus virusnya menular ke terenggiling, terenggilingnya nggak sakit. Tapi ketika dimakan sama manusia jadi pandemi kita. Jadi kalau kena ke binatang peliharaan pun, yang di New York itu ya, ada harimau di kebun binatang New York terkena. Mereka cuma untuk penelitian sebenarnya, bukan ada keluhan si harimaunya. Sampai sekarang harimaunya masih sehat, masih biasa saja, hanya murung karena pengunjung sepi, dia biasa jadi bintang di sana ya. Ini dari mana? Iya, terus tidak sebaliknya juga, belum ada bukti sejauh ini, sudah 2.830.082 kasus, ini saya lihat di handphone saya pagi ini, sedunia. Belum ada yang tertular dari hewan ke manusia. Selain dari yang sumber awalnya itu ya. Artinya dari hewan peliharaan belum ada kasus atau beritanya. Anda punya binatang peliharaan, nggak usah khawatir. Dia nggak akan sampai sakit berat. Malah belum ada yang sakit kok, yang kena hanya positif aja. Oke. Nah, buat Bapak Ibu yang mau bertanya, diingatkan kembali, jangan lupa sertakan nama, kota asalnya dari Bandung, dari Cimahi atau dari mana, lalu boleh dibarengi dengan pertanyaannya. Ya, nah ini ada, Dok, dari Licen. Kalau pakai sarung tangan plastik, pada saat memegang barang ada gunanya kah? Kalau pakai ini apa ya, berarti face shield, terus pakai maskernya melorot, apa face shield tetap melindungi? Nggak usah, nggak usah. Ya, kalau saya bilang sih face shield hanya Anda pakai kalau Anda kerja di rumah sakit ya. Oh, kalau ke pasar gitu nggak usah, Dok? Asal orang lain pakai masker aman.
Oh. Ya, makanya semuanya harus dianggap sekarang OTG ya, orang tanpa gejala, jadi semuanya pakai masker. Nah, masker itu akan melindungi orang lain dari dirinya, bukan sebaliknya ya. Jadi bukan melindungi dirinya dari orang lain. Nah, pakai masker ya, pakai face shield, khawatirnya gitu. Kalau pas maskernya melorot, ngebenerinnya gimana? Apalagi tangannya pakai handscoon, sementara handscoonnya udah nempel semua di situ virus dan proteksi. Oh iya. Iya, jadi kalau saya bilang nggak usah juga sampai terlalu paranoid sampai harus pakai face shield ke pasar, kecuali Anda petugas rumah sakit, tentunya ya harus lebih precaution, lebih tinggi untuk itu. Kemudian sarung tangan perlu nggak megang barang? Ya perlu-perlu aja, tapi kemudian untuk apa? Barang tersebut Anda bawa ke rumah juga kan? Ya. Terus? Terus lagi pegang sarung tangan, ada pegang hidung, sama aja bohong. Yang ingin Anda lindungi itu bukan jari-jari Anda, bukan tangan Anda. Yang Anda lindungi itu muka Anda. Ya. Tangan Anda nempel virusnya di sana, nggak akan masuk ke badan. Tapi ketika tangan itu menempel di selaput lendir, mata, hidung, dan mulut Anda kena. Gitu. Jadi nggak perlu juga ya. Yang penting tadi, kembali lagi ke pakem nomor 2, gimana caranya? Yaitu, do not touch your face before washing your hands. Kecuali lagi di rumah ya, aman. Oke, mungkin kita kembali ke ini dulu ya Mbak ya. Oh ini tadi nih yang dari tagline vaksin, tagline beritanya, langsung saya lompat dulu Mbak ya. Tagline beritanya, vaksin anti corona yang danai Bill Gates siap uji coba. 3 vaksin Bill Gates akan dipasang mengandung microchip. Apakah itu benar dan berbahaya nggak buat manusia? Oke, ntar saya cari ya. Tapi yang jelas vaksin memang sudah ada. Sekarang saya nggak tahu yang mendanai siapa. Tapi sekali lagi vaksin ini dari varian atau filogeni virus yang mana? Kalau seandainya dari varian yang pertama A, bisa disuntikkan. Orangnya kebal terhadap yang A. Mudah-mudahan itu juga karena sedang uji klinis. Kalau seandainya dia kena yang B, apakah dia punya cross protection jadi kebal? Belum tentu. Apalagi kena yang C yang lebih hebat dari yang B. Sekarang ada udah 30 filogeninya. Jadi kita masih dalam tahap penelitian. Walaupun sekarang ada penelitian di Amerika yang orang sehat di screening, kemudian dia diberikan vaksin, setelah 2 minggu dia dikasih virusnya untuk melihat apakah dia jadi sakit apa enggak. Tapi apa bedanya sama OTG? Ya, orang OTG pun kan sebenarnya kena virus dia nggak sakit. Nah, kalau hasilnya ini nanti yang kita ambil kesimpulan, ternyata orang-orang yang sehat ini ya karena dia sehat, karena fisiknya bagus, dia seperti orang OTG yang tidak sakit. Apakah tidak sakitnya benar karena vaksin yang diberikan? Atau memang daya tahan tubuh dia yang melawan karena seperti orang OTG? Waduh, ini sangat baru sekali, dan bahkan keberhasilannya kita belum tentu bisa pakai sebagai patokan dasar untuk memvaksin semua komunitas atau semua manusia di bumi ini. Begitu. Tapi Bill Gates orang yang filantropi memang ya, sering menyumbang, semoga sumbangan dia minimal selangkah maju lah bagi pengetahuan kita untuk menciptakan vaksin COVID-19 ini. Gitu. Baik, siap bahan dulu berarti ya Dok ya? Oke. Iya, kalau masalah berapa miliar yang disumbangnya bukan urusan kita ya, cari aja lah sendiri. Saya nggak mau membahas hoax soal mitos dan rupiah berapa yang disumbang Bill Gates ya Mbak Irin ya. Oke Dok, mungkin kita bahas dulu baru lanjut pertanyaan lagi ya. Ini ada beberapa sekitar 5-6 pertanyaan yang mau ketemu ya. Kita rehat sebentar ya. Oke, kita kembali lagi sahabat perfect semuanya. Terima kasih masih setia di sini ya. Saya masuk ke materi sebentar. Sambil ini sudah ada beberapa yang memang terjawab dari pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Nah, yang jelas mitos atau fakta yang pertama, bukan mitos, atau fakta yang pertama itu influenza berbeda sama COVID-19 ya. Jadi Anda jangan menyamakan batuk pilek biasa itu dengan COVID-19. Karena bahaya kalau seandainya Anda menyamakan, khawatirnya nanti Anda jadi turun kewaspadaannya gitu ya. Gejalanya memang sama, memang mirip, tapi sekarang memang setiap Anda mempunyai gejala influenza atau batuk pilek, seandainya Anda khawatir harus dibawa periksa atau daftarkan diri Anda untuk periksa supaya tidak kecolongan. Itu fakta yang pertama. Nah, fakta berikutnya, ini mungkin bukannya fakta, tapi juga ada beberapa mitos di dalamnya ya.
COVID-19 hanya mengenai hanya orang tua saja, katanya. Ini juga yang paling banyak. Awalnya pas ada di Wuhan, betul, sahabat perfect. Hanya orang tua saja yang tadinya kena COVID-19 ini. Tapi ternyata setelah berjalan, apalagi sudah pindah ke negara-negara maju seperti di Eropa dan Amerika, ternyata sekarang batasan usia menjadi mulai kabur. Sudah banyak kasus yang terjadi di bawah 50 tahun, bahkan 30-an tahun. Kuncinya ada di penyakit komorbid. Jadi lebih tepatnya, lebih berbahaya penyakit komorbid untuk membuat orang beresiko kena COVID-19 dibandingkan usianya, gitu ya. 44% ya, 29% sekarang kasusnya itu terjadi di usia 20-44 tahun. Terus ada lagi berita yang bilang virus ini dibuat katanya ya, dengan alasan apapun lah, merupakan rekayasa genetika manusia. Nah, kalau kita bicara virus RNA berantai pendek, adalah virus yang sangat rajin bermutasi, sahabat perfect. Artinya memang virus ini kerjaannya mutasi gitu ya. Alamiah dia bermutasi, makanya tadinya ada cuma di kelelawar, bisa pindah ke terenggiling, akhirnya bisa pindah ke manusia. Jadi sulit sekali kita mempercayai bahwa ini hasil rekayasa, karena nggak direkayasa pun virusnya bermutasi kok, ya. Kemudian kalau seandainya memang mau dibikin senjata, kalau boleh ini pendapat pribadi saya, kenapa nggak virus dengue yang menyebabkan demam berdarah aja yang direkayasa? Pasti yang mati lebih banyak ya, kalau mau dibikin sebagai senjata. Buang-buang duit kalau hanya membuat virus corona sebagai senjata. Terus masker tadi sudah dijawab ya, jadi masker pada intinya ini juga menimbulkan polemik antara fakta yang mana, mitos yang mana, hoax yang mana. Yang jelas gini, masker dipakai tetap untuk melindungi orang lain supaya tidak tertular dari si pemakai. Jelas ya? Supaya tidak menulari orang lain tertular dari si pemakai. Hanya masker-masker tertentu yang efisien mencegah seseorang tertular dari orang lain, yaitu masker C95 yang dipakai di rumah sakit. Artinya gini, kalau seandainya masker biasa atau masker kain, surgical mask biasa dan masker kain, selama dia tidak tembus napas kita, kita harapkan tidak tembus dropletsnya. Kalau semua orang pakai masker di tempat umum, kita berharap tidak akan ada orang yang akan ditulari karena semuanya sudah pakai masker. Jadi nggak perlu juga Anda beli masker N95. Kasihan dokter-dokter di rumah sakit. Masker N95 harganya sekarang malah ada yang jual sampai 2,5 juta per piece-nya. Dan itu keluar dari kantong dokter sendiri untuk beli karena dia khawatir sekali dia dirinya kena. Jadi cukuplah Anda pakai masker kain. Kalau masker kain dicuci, bisa dengan sabun biasa ya, nggak perlu juga sabun antiseptik, sabun deterjen biasa. Dikucek masuk ke mesin cuci juga cukup aman, gabung sama yang lain, karena virusnya akan mati kena sabun. Kemudian Anda pakai. Kalau masker bedah setelah dipakai, dibuang. Kalau bisa digunting biar nggak dipungut sama pemulung, dijual sebagai penipuan. Masker bekas dijual maksud saya. Jadi pakainya 4 jam. Hanya 4 jam. Karena setelah 4 jam, itu semua yang keluar dari diri Anda udah numpuk di bagian dalam maskernya, harus diganti sama masker baru. Jadi punya masker kain mungkin sehari itu 4 ya. Kalau Anda mau bangun 24 jam. Kalau Anda bangunnya 12 jam, cukup 12 jam cukup punya sekitar 3 masker kain dan masker bedah yang Anda pakai hari itu. Nah, itu tentang masker. Kemudian satu yang harus saya jelaskan di sini adalah rokok dan COVID-19 karena ini fakta. Saya masih bingung, sahabat perfect. Sampai sekarang kenapa kok belum ada di Indonesia pernyataan dari ahli maupun pernyataan dari ulama yang menggariskan atau menstabilokan, meng-highlightkan dengan jelas bahwa rokok merupakan faktor resiko besar seseorang untuk parah apabila terpapar virus corona, bahkan merupakan kelompok yang kemungkinan bisa meninggal. Ini fakta. Karena rokok dan juga vape ya, itu merusak paru-paru dan bisa membuat paru-paru Anda sangat lemah sekali apabila masuklah virus corona penyebab COVID-19 ini, SARS-CoV-2 ini ke paru-paru Anda, maka Anda sudah dikatakan skakmat. Bahkan di rumah sakit pun rata-rata sudah tidak tertolong lagi. Jadi melalui acara ini dan kesempatan ini, nanti insya Allah juga di-upload di YouTube,
tolong sampaikan kepada teman-teman sahabat semua yang merokok, cobalah berhenti merokok, cobalah berhenti merusak paru-paru. Oke, amin, semoga tidak kena. Tapi seandainya kena, parah loh. Itu yang harus kita tekankan. Ini juga yang menyebabkan di negara maju, kenapa kok banyak di usia 44 tahun, bahkan 20 tahun yang meninggal? Ternyata mereka gaya hidupnya yang jelek. Punya komorbid, salah banyaknya, bukan salah satunya, adalah karena rokok. Nah ini fakta, bukan mitos, bukan hoax ya. Jadi Anda harus menghindari rokok. Nah saya yakin nanti akan banyak yang bertanya, saya bahas dulu aja tentang berjemur. Pak Jokowi baru-baru ini juga bilang lagi, sejumlah virus akan bisa mati apabila berjemur. Iya, virus yang mana? Virus yang ada di permukaan, betul. Misalnya virus yang ada di duit kertas gitu ya, atau bon belanjaan yang mau disimpan, Anda simpan di tempat matahari, virusnya mati. Karena suhunya juga karena ultravioletnya. Tapi virus yang ada di dalam tubuh Anda, bahkan mungkin virus yang ada di balik baju Anda yang nggak kena langsung sama matahari, nggak mati loh. Jadi berjemur bukan untuk bunuh virus di tubuh. Tapi berjemur akan merubah provitamin D menjadi vitamin D. Vitamin D amat sangat diperlukan bagi sistem pertahanan tubuh Anda, supaya Anda, sistem pertahanan, sistem imunitasnya bisa jadi optimal untuk melawan seandainya virus ini masuk ke badan Anda. Begitu soal berjemur ya. Kemudian tadi ada yang bertanya, Jovita sebelum mulai tadi ya, jahe, kunyit, temulawak, habatus sauda, madu, apalagi semuanya, dan lain-lain lah ya, sangat banyak sekali. Sekali lagi tidak membunuh virus. Saya ulangi, mereka semua tidak bisa membunuh virus. Jadi virusnya belum ada antivirusnya ya. Bahkan obat-obatan yang kita pakai sekarang bukan untuk membunuh virus, tapi hanya melemahkan si virus, menghambat replikasinya, sehingga membuat tubuh punya kesempatan lebih banyak untuk melawan virusnya. Maksudnya virus yang udah ada, jadi jangan sampai virusnya bertambah banyak dalam tubuh dia. Sementara jahe, kunyit, temulawak, kurkuma, kurkumin, habatus sauda, madu, kemudian ada juga apa tuh yang dari madu itu bipolen gitu ya. Itu semua bukan untuk membunuh virus, tapi semuanya betul untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi daya tahan tubuh Anda dimaksimalkan. Sehingga kalau masuk virusnya, dia dalam posisi optimal untuk melawan si virus tersebut. Nah, begitu. Jadi jangan sampai Anda menganggap itu obat, sudah makan kunyit, makan habatus sauda, minum madu, terus jadi petantang-petenteng keluar, yakin nggak kena penyakitnya. Gitu. Nah, sebelum saya masuk ke beberapa poin yang lain, kita jawab pertanyaan dulu, Mbak. Udah sangat banyak ini, isi waktunya nggak cukup. Ya, Mbak Irin ya. Boleh dari chat, boleh dari Q&A. Halo, Mbak Irin. Iya, ya siap dong. Dari Mbak Dinda nih. Ya, kadang bingung dengan gejala masuk angin sama gejala COVID. Gara-gara terlalu parno, ada tips nggak membedakannya, Dok? Awalnya nggak ada. Tapi masuk angin itu apa sih? Enter the wind ya? Bahasa kedokterannya. Enter wind. Enter the wind gitu ya. Aduh, kalau masuk angin aja susah ya. Di medis aja kita masih berusaha untuk merumuskannya. Bayangin, bersin masuk angin, sakit perut masuk angin, terus gejala awal pilek masuk angin, tanggung bulan masuk angin. Jadi apa definisi masuk angin? Iya. Jadi gini aja, kalau memang yang Anda masukkan masuk angin itu adalah flu-like syndrome atau gejala seperti kita mau awal flu. Nggak bisa kita bedakan dengan COVID, karena gejalanya mirip banget. Kecuali penyakitnya sudah berjalan. Penyakitnya makin berjalan, daya tahan tubuh Anda mulai kalah, baru gejala-gejala khasnya COVID keluar. Seperti batuk keringnya lebih dominan, radang tenggorokan sampai terasa tenggorokan itu nempel, kata yang udah bertestimoni sakit COVID ini ya. Sakit sekali katanya. Jadi mungkin level lanjutan dari sakit tenggorokan gitu ya. Terus mulai terasa paru-paru itu berat untuk dibawa bernafas. Nah, itu gejalanya kalau penyakitnya sudah berjalan. Tapi saat awal, bahkan kena COVID-19 bisa tanpa gejala. Gejala ringannya mirip gejala batuk pilek biasa, aka enter the wind tadi. Susah memang. Dan nggak usah juga terlalu parno, ya. Jaga aja kesehatan Anda, pakemnya tadi ya. Jangan nyentuh muka sebelum sebelum cuci tangan.
kemudian social distancing, insya Allah Anda terbebas atau terhindar dari paparannya. Lagi Mbak, lanjut. Nah nih dok, dari Randy Tan, dok, WHO menyarankan kita memakai masker. Bagaimana baiknya cuci masker kain? Udah dibahas tadi ya, masker kain dipakai selama Anda niupin napas dia nggak keluar, berarti maskernya bagus. Dipakai 4 jam sekali, diganti, bisa dicuci pakai sabun biasa, gabung sama cucian lain pun di mesin cuci aman. Oke, terima kasih dok. Nah, lanjut. Dari Muhammad Zulkarnain, apakah hanya 3 hal yang bisa menularkan COVID ini? Mata, hidung, dan mulut. Dari Izul Jakarta. Ya, masuknya lewat 3, tapi sumbernya bisa droplets. Sekarang ditemukan bisa juga dari feses, tapi kan feses jauh lah ya ke mata, mulut, hidung kita ya. Dari kentut, kena dok. Kentutnya sampai busiat mungkin ya. Terus nggak pakai celana gitu. Kalau pakai celana mah ketampung di celananya aman. Jadi root atau jalan masuknya tetap melewati mata, hidung, dan mulut. Dari Cici dok, mau tanya, apakah nyamuk bisa jadi carrier virus COVID? Oh iya. Waduh, alhamdulillah enggak ya. Kebayang kalau iya. Indonesia banyak nyamuknya. Tuhan masih sayang ya sama manusia, sama kita semua. Jadi, kalaupun ada orang yang kena COVID, hirup darahnya, karena COVID itu hidup bukan di darah ya, hidupnya di cairan paru-paru. Jadi, alhamdulillah tidak menular lewat nyamuk. Oke. Nah, ada juga dok dari Sidik Mustafa, saya mau tanya, kalau pasien yang positif yang sembuh, apakah paru-parunya bersih, apa ada luka? Mohon pencerahannya dok. Ya, kalau yang tidak bergejala ya otomatis nggak ada apa-apa di paru-parunya. Kalau gejalanya ringan, katanya juga akan kembali normal sekali. Ya. Tapi kalau sampai terjadi pneumonia, maka setelah sembuh, dia seperti orang yang juga kena pneumonia yang lain. Ada gejala sisa di paru-parunya, yang mungkin akan berbekas seumur hidup. Kalau yang parah-parahnya tuh pernah ada penelitian di Wuhan sekitar akhir Februari saya baca ada yang sampai paru-parunya rusak 40%, dia sembuh. Tapi itu yang sampai masuk ke ICU dipasang ventilator ya. Gitu. Nah, ini juga tergantung daya tahan tubuh tadi. Bisa jadi kan Anda sakitnya ringan atau OTG, nggak sakit sama sekali. 70%-nya loh tanpa gejala ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini dari Ai Mukti dok. Setelah upaya ikhtiar untuk mencegah virus corona ini, semua kita lakukan, bisa berapa lama virus bisa hilang? Ini yang tadi mungkin ya dok ya? Iya kali ya. Tuhan betul. Hanya corona dan Tuhan yang tahu. Yang penting gini, usaha kita sekarang bukan untuk sambil ya betul, sambil mencari antivirusnya, sambil mencari vaksinnya kalau ada. Dan juga sambil mencari bagaimana caranya tubuh diperkuat supaya gampang membunuh virusnya. Tapi yang bisa kita lakukan sekarang, memutus mata rantainya. Flattening the curve. Jadi gini, kalau seandainya yang sakitnya barengan sekaligus, Anda tidak mau ngajedok di rumah aja. Tidak mau di rumah, terus jalan-jalan keluar. Yang sakitnya sekaligus banyak, nanti pelayanan kesehatan nggak sanggup menampung, sehingga korbannya banyak. Tapi kalau sakitnya arisan, nggak bareng-bareng sakitnya, jadi yang masuk rumah sakit udah sembuh keluar, masuk orang baru lagi, dan seterusnya, kita bisa maksimal itu ngurusin orang yang sakit di rumah sakit, sehingga jumlah yang sakit bisa kita tekan. Tidak harus terlalu banyak, dan jumlah yang meninggal juga kita bisa tekan. Istilahnya flattening the curve, ya, supaya kurva tadi bisa kita tekan. Jadi itu usaha kita. Dengan apa? Dengan pakem yang tadi, ya, yang 3 tadi. Social distancing, jangan menyentuh muka sebelum mencuci tangan, dan jaga kesehatan supaya daya tahan tubuh Anda sebaik-baiknya, setinggi-tingginya, walaupun harus terpapar virus COVID-19. Penyebab COVID-19 ini. Begitu, lanjut. Nah, ada dari Arif, dok. Siang, dok. Siang. Saya efektif thermal scanner mendeteksi seseorang yang terinfeksi virus corona. Ya, gini, sekarang orang udah pada tahu ya, kalau suhunya panas, nggak boleh masuk. Kalau suhunya demam, jadi nggak bisa berangkat kemana misalnya. Jadi sebelum berangkat dia minum paracetamol. Turun suhunya. Iya, jadi kita nggak bisa lagi mengandalkan termometer atau thermal scanner ya saat orangnya sudah minum penurun panas, paracetamol misalnya.
Yang dijual bebas udah nggak ketahuan dari suhu badannya. Jadi nggak bisa otomatis mendetek ini iya, ini enggak gitu ya, Dok ya? Susah. Ya, kalaupun ternyata dia demam, oke, kita suruh dia pulang dan di rumah, belum tentu itu COVID-19 juga kan? Siapa tahu misalnya batuk pilek biasa atau penyakit demam berdarah, tifoid misalnya. Terus kayak sekarang tanggal 25 tanggung bulan, demam. Kita nggak tahu. Iya. Oke. Lanjut. Nah, ini Pak Sutrisno lagi Ya, ya? sama nih dok. Pagi. Sama. Dokter Indra, apakah chloroquine atau primaquine bisa dipakai untuk membantu mengurangi penyakit corona? Ya, jangan Anda beli sendiri ya. Ini yang termasuk yang saya bahas tadi. Jangan beli sendiri ya, dan Anda minum sendiri. Gini, Kina ya, atau chloroquine, primaquine dan sebagainya itu adalah obat untuk malaria dan juga obat untuk penyakit lupus. Kalau Anda habisin, kasihan nanti mereka yang butuh. Harganya jadi mahal, di apotek nggak tersedia. Padahal ini yang saya bilang tadi, bulan Februari dipakai nih di Cina. Bulan Maret diteliti di Amerika, ternyata orang yang dikasih chloroquine ada yang keracunan livernya ya, jadi malah meninggal karena keracunannya, tapi bukan karena COVID-19-nya. Tapi setelah ditilik-tilik ternyata dia beli sendiri, minum sendiri. Dikatakan dia ODP lah misalnya di Indonesia gitu ya, PDP, terus dirawat di rumah, dia ke apotek beli pil Kina, makan sebanyak-banyaknya tanpa dosis. Akhirnya di bulan Maret akhir ya, di April awal, chloroquine kembali kita pakai. Tapi dengan dosis yang sudah terkontrol, sesuai dengan kasus-kasus selama 2 bulan terakhir itu. Tapi sekali lagi bukan untuk membunuh virusnya, tapi untuk membuat si virus ini tidak terlalu cepat bereplikasi dan mengurangi peradangan juga di paru-paru. Begitu. Oke, sudah dok. Ya, juga gini ada yang baru lagi ya. Jadi diduga virus ini juga akan membuat sel darah merah kita kekurangan kemampuannya untuk mengikat oksigen. Nah, untuk mengurangi efek ini obatnya chloroquine tadi. Gitu. Jadi bukan Anda yang ngasih, harus dengan resep dokter dan ketika dirawat di rumah sakit, bukan untuk dirawat di rumah. Jadi kalau ada pasien PDP yang harus diberikan chloroquine, itu kondisinya dirawat di rumah sakit. Karena tadi, kalau dosisnya ketinggian atau salah, bisa-bisa toksik ke livernya. Lanjut. Oke. Sejauh ini sudah dok. Udah ya? Ya. Oke. Nah, udah dijawab semua, alhamdulillah. Nah, terakhir nih ya, swab test versus rapid test. Nah, ini saya taruh terakhir karena terkait sama kebijakan nih. Di dunia, sebagian besar negara memakai swab test untuk screening, bukan rapid test. Jadi setelah seorang positif, swab test itu kan untuk melihat ada tidak virusnya ya. Ketika sudah ada virusnya, dia dikatakan positif, dia bisa OTG, bisa juga pasien dengan gejala. Tapi jelas dia positif. Setelah 2 minggu baru diperiksa pakai rapid. Untuk meriksa apa? Udah kebal belum nih orang? Gitu. Jadi belakangan diperiksanya. Artinya jumlah pemeriksaan swab lebih banyak ya, pemeriksaan rapid lebih sedikit. Sekarang di Indonesia yang kita pakai terbalik. Kita men-screening dengan rapid. Makanya kita kategorikan orang menjadi ODP, PDP, suspek COVID, dan positif COVID. 4 kelompok. Karena kita screening dengan rapid. Gunanya apa? Supaya menekan biaya, saya tahunya ya. Mungkin ada alasan lain, silahkan. Mungkin dikoreksi, bisa ditulis nanti di bawah di YouTube kalau tidak setuju dengan pendapat saya. Atau ada yang mau meluruskan, mangga, saya mohon maaf kalau saya salah sebelumnya. Tapi kalau kita rapid dulu, rapid hanya bisa positif. Nah ini kan gabungan antara fakta dan mitos ya. Setelah orang itu 7 hari paling cepat terpapar virus. Baru tubuhnya akan membuat suatu kekebalan atau imunoglobulin tadi. Artinya, kalau dia diperiksa negatif, harus diulang 14 hari, biar aman ya. 14 hari, kalau dia tetap negatif, baru kita yakin dia negatif. Tapi kalau seandainya dia kemudian positif, artinya minimal dalam 7 hari belakang, dia sudah menularkan kepada siapa aja. Nah, itu kelemahannya kalau pakai rapid. Tapi kalau swab, katanya dari kali hari pertama terpapar virusnya, kalau virusnya sudah terdapat di saluran laring, sudah bisa kita ambil swab dan akan ketemu positif. Tapi nggak apa-apa, dua-duanya tepat, dua-duanya kita butuhkan. Artinya yang di swab pun akan dirapid nantinya. Kalau kita dirapid dulu baru di swab. Tapi hal inilah yang membuat angka
di Indonesia menjadi tidak seperti yang diduga WHO. Katanya banyak yang ada di bawah permukaan gunung es. Karena memang kita men-screeningnya bukan dengan swab. Sementara yang bisa dimasukkan ke angkanya, ke data yang ada di dalam internet ini ya, yang ada ini saya 2.830.082 orang yang kena. Kemudian kita lihat Indonesia di sini sekarang, sebentar saya mau lihat datanya. Kita sudah di 8.000, sorry agak lama. 8.211 Indonesia ya. Ya kelihatan ya, 8.211 kita. Nah, itu positif yang dari mana? Positif yang dari swab, yang di rapid nggak dihitung. Tapi jangan khawatir, sahabat perfect. Yang kita tangani di rumah sakit, walaupun rapidnya positif, sudah ditangani seperti orang positif COVID-19. Ini hanya untuk angka saja. Anda juga jangan terlalu juga panik. Aduh, berarti data di Indonesia nggak benar dong. Nggak, ini masalah statistik saja. Yang penting dengan rapid pun kita bisa menjaring. Hanya kelemahannya tadi itu aja. Dia sudah bisa menulari 7 hari sebelum hasilnya ditemukan positif. Itu aja kelemahan. Nah, ini yang harus saya sampaikan. Tapi yang jelas setelah di swab, kita bisa melakukan sequencing. Sequencing ini adalah untuk mencari jenis virusnya dari filogeni yang mana nih yang ada di Indonesia. Nah, sayangnya data sequencing ini sampai tadi malam saya buka, Indonesia datanya masih belum diinput. Mudah-mudahan segera Departemen Kesehatan di bawah komando Pak Yuri bisa segera menginput data sequencingnya ke dalam data WHO, sehingga kita bisa tahu jenis filogeni dari virus yang mana yang ada di kita. Ini yang kita tunggu. Tapi sequencing dilakukan pada awal-awal swab kemarin, karena hasilnya agak lama dengan sequence, akhirnya yang dilakukan sekarang adalah real-time PCR yang lebih cepat. Nah, ini agak teknis sedikit, tapi yang jelas Anda sudah tahu sekarang, antara rapid dan swab, dua-duanya sama kita gunakan, dan sama bergunanya dan saling mendukung. Anda tidak perlu juga terlalu panik, angkanya di Indonesia tidak seperti apa yang diduga WHO, juga bukan karena kita salah, tapi kita membuatnya demikian dengan alasan-alasan tersendiri. Intinya, apabila di rumah sakit, toh kita juga pakai rapid untuk pemeriksaan. Begitu. Nah, sebelum ke daerah abu-abu nih, udah lewat jam 11, Mbak Irin, ada pertanyaan tersisa nggak? Sejauh ini udah, Dok. Udah ya. Oke, kalau gitu saya masuk daerah abu-abu ya. Daerah abu-abu yang pertama itu obat, udah kita bahas tadi ya. Daerah abu-abu yang kedua vaksin, juga udah kita bahas, karena vaksinnya sekarang belum tentu bisa dipakai walaupun sudah beberapa orang yang sedang diuji. Sekarang saya mau bahas tentang kekebalan komunitas atau herd immunity ya. Herd immunity ini hanya bisa terjadi kalau seandainya virusnya nggak bermutasi. Mungkin Anda sudah banyak juga baca di media. Kalau virusnya bermutasi, misalnya bermutasi 2 kali, berarti ada 3 jenis kelompok virus besar. Berarti setiap orang harus kena 3 kali dulu, baru dia kebal dari semua jenisnya. Kalau dia nggak bertambah jadi 4 ya. Kalau dia bertambah jadi 4, ya harus 4 kali dulu kenanya. Jadi untuk kekebalan imunitas sepertinya bukan pilihan yang bisa kita ambil sekarang, itu menurut WHO. Hewan peliharaan juga daerah abu-abu tadi sudah saya bahas. Bukan berarti yang saya bilang tadi, setahun ke depan merupakan suatu fakta ya. Siapa tahu setelah dikritik, ternyata bisa hewan peliharaannya jadi meninggal kalau karena COVID, jadi mati. Tapi sampai sekarang memang belum ada yang sampai sakit walaupun sudah kena. Nah, terus barang makanan sudah saya bahas tadi dengan pertanyaan malah agak ke awal, dan cara penularannya jelas ya dengan droplets. Baik, mungkin itu hoax, fakta, dan mitos yang paling banyak beredar yang bisa saya sarikan. Selebihnya kecil-kecil sebenarnya. Kalau seandainya tidak ada yang bertanya lagi, bisa tutup. Boleh, silakan Mbak Irin. Mungkin kan ini kita kan semua lagi puasa nih ya dok ya. Mungkin dok di momen ini dokter juga bisa share nih dok. Gimana nih kan banyak orang ngerasa katanya kan kalau puasa sistem pertahanan tubuh jadi lebih rendahkah gitu ya dok ya. Mungkin ada tips-tips nih dok buat sahur dan buka yang sederhana nih dok berkaitan dengan ya lagi pandemi juga, kita lagi puasa gitu dok. Oke, yang paling penting untuk menjaga kesehatan adalah cukupkan hidrasi tubuh Anda. Kalau kita tidak makan bertahan sampai 3 hari, bahkan lebih ya, itu belum meninggal ya. Tapi kalau Anda nggak minum, 24 jam aja, udah ada orang yang harus dirawat di infus di rumah sakit.
Jadi untuk menjaga daya tahan tubuh Anda tetap baik di bulan suci Ramadan ini, yakinkan tetap Anda minum sesuai dengan jenis kelamin dan aktivitas Anda. Saya tanya Jovita lagi nih, tukang jawab, berapa liter, Jo? 2,7 liter buat laki, Iya. 2,2 liter buat wanita. Iya, kalau minimal kalau nggak keringatan. Tapi dalam bentuk semua ya, teh, kopi, susu, terus kuah sop, kuah sayur. Tapi yang utama memang adalah dari cairan ya. Kalau bisa bulan puasa ini minumnya, kalau ada minum air putih, cair herangnya itu cairan yang berelektrolit. Karena elektrolit yang dibutuhkan sama tubuh Anda saat di bulan puasa. Jangan memilih air yang hasil destilasi atau air hasil osmosis. Karena elektrolitnya udah hilang. Yang dibutuhkan tubuh Anda adalah elektrolit. Kalau daya tahan tubuh Anda baik akibat Anda cukup terhidrasi, maka sekali lagi itu usaha untuk melawan agar melawan kondisi supaya tubuh Anda siap untuk melawan si virusnya kalau datang. Nah, terkait sama daya tahan tubuh, awal puasa memang daya tahan tubuh kita agak turun dulu sedikit. Tapi setelah diteliti banyak ya, saya juga sering nulis ini di website saya di indramuhtadi.com. Anda bisa baca di sana, hari ke-7 puasa, kalau Anda sudah rutin puasa, di hari ke-7 itu malah daya tahan tubuh sudah mulai naik lebih tinggi dari sebelumnya. Malah di akhir Ramadan itu daya tahan tubuh yang orang berpuasa full 30 hari tersebut sedang tinggi-tingginya. Makanya ketika di bulan akhir raya jangan dirusak dengan makanan yang tanpa rem gitu ya. Udah bagus daya tahan tubuhnya dirusak dengan makan segalanya di lebaran, jadi salah. Jadi jangan khawatir dengan puasa, laksanakan puasa Anda selama dokter tidak melarang ya, ini individual. Kalau dokter yang melarang berarti daya tahan tubuh, bukan hubungannya sama daya tahan tubuh, tapi dengan fisik atau penyakit yang Anda derita. Tapi yang penting adalah minumnya. Begitu. Ya. Jadi silakan ya kalau bagi yang mau baca artikelnya bisa di website saya Mbak ya. Ada di www.indramuhtadi.com, indramuhtadi.com. Anda juga bisa follow IG saya di @indramuhtadi, indramuhtadi. Ada tips atau quote sehat setiap harinya yang bisa Anda nikmati. Iya. Nah, Dok, mungkin berkaitan tadi kan harus ada asupan minum ya, Dok? Kalau puasa gimana nih, Dok? Karena kan jadwalnya pendek nih kita bisa minum. Ya, tetap aja kata Jovita tadi 2,2, 2,7, pintar-pintar ya. Yang jelas jangan diminum siang hari, jadi batal puasanya. Anda harus minumnya saat sebelum subuh sama setelah maghrib. Dicicil. Kita sarannya dibagi berapa persen, Jo? Ingat nggak? 19% dari sayur dan buah. 19% sayur buah, 81% itu berasal murni dari cairan. Ya, 81% berarti dari 2,2 liter, anggaplah 2 liter ya. Ya, kita coba sekitar 750 cc di sahur, 750 cc dibuka, 500 cc-nya di sebelum tidur, atau dihabisin aja di pas buka lebih banyak minumnya. Siap, selesai 2,2, 2,7 liter. Ya, gampang sebenarnya. Ya. Terus tambah lagi misalnya mau tidur malam minum lagi bisa lebih malah ya. Begitu sahabat Perfect. Ingat pilihnya yang berelektrolit ya, jangan yang tanpa elektrolit. Tubuh Anda membutuhkan elektrolit. Ini ada pertanyaan terakhir nih, Dok. Boleh, silahkan. Bonus. Dokter Indra, saya ada dapat informasi virus corona ini. Sebenarnya ada 2 jenis, yaitu virus COVID-19 yang menyerang kekebalan tubuh dan virus MERS versi 2 yang menyerang ke paru-paru. Jadi, bila virus COVID-19 berhasil menyerang kekebalan tubuh kita, jadi drop, maka selanjutnya virus MERS baru menyerang paru-paru. Salah ya, Anda nggak tahu baca di mana itu, yang jelas itu salah atau misinformasi. Nama virusnya SARS-CoV-2. Nama penyakitnya COVID-19. Yang diserang adalah paru-paru. Daya tahan tubuh bisa kalah sehingga paru-paru keburu kerendam sama cairan, akhirnya terjadi gagal nafas, meninggal. Jadi dia tidak menyerang sistem pertahanan tubuh seperti HIV. Dia menyerang pernafasan. Gitu. Nama virusnya SARS-CoV-2, nama penyakitnya COVID-19. Itu yang benarnya. Kalau Anda mau penasaran dengan nama-nama ini bisa di websitenya WHO, bisa dibuka, atau kalau malas nyarinya bisa DM WA ke saya,
email ke saya juga bisa lewat YouTube atau lewat website. Nanti saya kasih linknya, bisa Anda buka. Begitu, Jo. Iya. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih. Mungkin begitu yang bisa kita lakukan hari ini. Semoga yang kita sampaikan hari ini bisa menjadi tambahan informasi dan pelurus kalau seandainya ada yang bengkok selama ini. Sekali lagi, karena ini penyakitnya masih baru dan ini akan di-upload di YouTube, berarti mungkin bertahan lama di sana. Ini tanggal 25 April loh, 2020 kita ngomongnya. Setelah ada informasi tambahan setelah 25 April, bulan depan, tahun depan, bisa jadi apa yang kita sampaikan sekarang sudah terkoreksi dengan hasil penelitian yang baru atau yang lainnya. Baik, terima kasih. Saya Dr. Indra Muhtadi. Saya tutup, nanti Mbak Irin tutup ya. Ya. Kita panggil dulu pemenang kita hari ini. Oh iya. Attendance yang sangat aktif nih, bertanya, terima kasih sudah bergabung. Mungkin admin boleh tampilkan Pak Sutrisno Budi Dama ya? Kita tunggu fotonya, apa videonya. Ya. Masih on nggak Pak Sutrisno? Masih. Masih. Oh, ini beliau. Selamat Pak Sutrisno. Oh iya. Pak Sutrisno, selamat karena Bapak terpilih sebagai pemenang hari ini. Terima kasih sudah bertanya banyak ya. Nanti kalau pengen konsul lagi sama dokter bisa ya, Dok? Bisa, silahkan di www.indramuhtadi.com atau di IG saya @indramuhtadi. Ya, untuk hadiahnya nanti kita akan kontak Pak Sutrisno langsung. Pak Sutrisno, mungkin ada yang mau disampaikan sebentar saja, Pak? Ya saya sih apresiasi ya ada acara seperti ini ya, karena hal ini kan penting nih buat kita semua dalam situasi kayak seperti ini. Ya, untuk yang tadi berita-berita ini hoax atau bukan, yang sebenarnya yang contoh yang Bill Gates itu terus terang ya, saya pengen nanya itu hoax atau bukan, karena katanya diduga mengandung chips yang akhirnya bisa mendetek semua orang di dunia, ya ini kan sangat membahayakan sebenarnya. Ya, kalau itu nanti Bapak tanyanya justru sama host kita nih Pak, yang ahli komputer. Dari Pentakot ya. Ya, Oke. Dok. Terima kasih, baik. Dok. Sama-sama Pak Sutrisno, terima kasih atensinya juga. Sehat selalu loh Pak. Mudah-mudahan sehat selalu. Siap. Oh ya teman-teman, sahabat. Nah, nih fotonya kayak gini belum keluar. Nah, kayak gini ya. Cari, ada di situ. Bisa subscribe di channel YouTube saya. Saya mau ramein lagi nih, sudah banyak konten-konten video yang saya siap upload. Mumpung sekarang work from home bisa saya maksimalkan YouTube lagi. Terima kasih. Baik, saya tutup Mbak Irin ya. Nanti abis ini Mbak Irin tutup. Demikian dari saya. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Sukses puasanya. Supaya kita tetap sehat sampai dengan pandemi ini berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Rabu kita akan berjumpa lagi bersama Dr. Indra di live Instagram. Jadi follow Instagramnya Dr. Indra dan juga Perfect. Dan jangan lupa aplikasinya untuk mendapatkan info-info kesehatan dari Dr. Indra dan juga Perfect di @perfecting.you dan juga di Dr. Indra kamu tadi. Dan tentu saja Indra Muhtadi Mbak. Indra Muhtadi. Indra Muhtadi, nggak pakai K-nya. Di Indra Muhtadi. Nah, hari Rabu kita akan live Instagram ya, Dok? Ya. Nah, banyak yang bertanya soal puasa, Dok. Nah, jadi nanti tanggal 29 kita lihat, tunggu pengumumannya apa sih, materi apa yang akan kita bahas ya, Dok ya, di tanggal 29. Oke, iya. Di Perfect. Dan tidak lupa untuk memenuhi kebutuhan hidrasi di rumah selama puasa. Iya, jadi bisa nih sahabat Perfect, nggak usah khawatir kalau misalkan di rumah bingung mau kemana nih, mau beli air takut keluar, nah tinggal klik aja di rumah Water Time, itu kita ada di Tokopedia. Nah tinggal masuk aplikasi Tokopedia, diklik toko Water Time, di situ keluar semua jenis item apa yang mau sahabat Perfect pilih. Ada Perfect, ada Ron, tinggal klik aja, nanti dalam hitungan waktu barang langsung diantar ke tempat sahabat Perfect tinggal. Cantumin alamatnya, tinggal pilih itemnya, langsung dikirim. Dan ada voucher potongan ongkos kirimnya ya, jadi nggak usah khawatir nih, di sini ada voucher yang bisa dipilih, dipotong. Jadi mahal. Betul. Dan untuk sahabat Perfect dan maupun Ron yang lagi cari galon susah ya, Dok ya. Cari galon susah gitu. Nah, nggak usah khawatir. Di Water Time ini sudah ada galon, baik Ron dan Perfect, dan bisa refill juga. Nah, gampang banget. Jadi nggak usah keluar rumah ke warung, nggak usah.
Tinggal klik-klik aja di rumah. Nanti lihat. Jadi Iya. bisa beli. Jadi nggak ada alasan selama puasa jadi dehidrasi. Nah, betul. Ya, saya juga udah ketik Pak di chat ya. IG, website, YouTube, sama email saya. Silahkan dibuka kalau Anda mau tahu. Tuh, sudah masuk, Dok. Sudah ya? Oke. Begitu Mbak Irin ya? Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih semua sahabat perfect. Sahabat perfect, terima kasih. Sehat selalu puasanya.